Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon diizin ya Bapak Ibu, kami berada di antara Bapak Ibu sekalian yang mungkin sedang menunggu antrian di Poli Lantai 3 Gedung Bari Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Media dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, dan di samping saya ada Dr. Farah Aziza, spesialis mata. Terima kasih dokter sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Sama-sama. Untuk kali ini adalah acara Bincang Sehat ya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu sambil menunggu antrian, sambil mendengarkan kita untuk berbincang sehat dengan topik retinopati diabetik. Kalau dengar nama retinopati diabetik, itu apakah ada kaitannya dengan diabetes begitu gitu? Ya, jadi kalau kita mendengar penyakit retinopati diabetik, itu memang adalah suatu penyakit ya yang menyerang pembuluh darah mikro pada retina atau saraf mata, yang memang dia diakibatkan karena adanya kondisi gula darah yang tinggi atau hiperglikemia yang kronis seperti itu, sehingga memang kaitannya dengan pasien dengan diabetes mellitus. Baik, berarti apakah semua pasien diabetes mellitus itu akan terkena retinopati diabetik? Seperti apa dok? Jadi memang tidak semua pasien yang punya kencing manis atau diabetes mellitus itu 100% terkena penyakit retinopati diabetik ya. Jadi mungkin sekitar 35% ya dari pasien yang menderita diabetes mellitus itu pada akhirnya akan menderita diabetes retinopati. Sebenarnya meskipun dari angka nampaknya tidak banyak gitu ya, maksudnya hanya 35%, tapi sebenarnya itu cukup besar ya, karena untuk di Indonesia sendiri banyak pasien yang tidak menyadari bahwa punya kencing manis gitu, sedangkan pasien yang mengalami kencing manis sudah lama, mungkin bertahun-tahun, yang itu tidak disadari, itu sangat mungkin untuk terjadi diabetes retinopati. Di RSMM sendiri untuk poliretina nampaknya diabetes retinopati ini sangat banyak ya, hampir mungkin menguasai seluruh penyakit yang datang di poliretina. Jadi sebagian besar ada penyakit retinopati diabetik itu nih dok. Untuk tanda gejalanya dok, kalau misalnya pasien yang sudah terkena diabetes, kalau misalnya dia itu terkena diabetik retinopati, seperti apa dok? Untuk gejala atau tandanya begitu? Ya baik, untuk gejala atau tanda, kalau misalnya pasien ini punya kencing manis ya, terus mengeluh matanya kabur seperti itu, atau tidak nyaman ya, entah itu kaburnya hanya sedikit atau ada juga yang tiba-tiba seperti tertutup hitam sebagian misalnya, atau seperti tiba-tiba kabur hitam seperti itu dok gitu, itu juga ada. Biasanya itu yang memang akhirnya ada perdarahan di dalam matanya atau retinanya juga lepas, itu yang biasanya sangat mengganggu ya. Kemudian gejala lainnya bisa saja pasien hanya melihat bintik-bintik hitam melayang, seperti itu juga bisa. Tapi harus diwaspadai pasien yang mengalami retinopati diabetik yang masih fase awal ya, sebenarnya dia tidak ada keluhan seperti itu. Nah itu yang sebenarnya agak bahaya ya, karena pada awalnya tidak ada keluhan, tapi setelah mulai memburuk kondisinya baru muncul keluhan pada matanya. Oh baik, berarti kalau untuk pasien diabetes sendiri diperlukan untuk pemeriksaan mata nih dok. Untuk pasien diabetes yang memerlukan pemeriksaan mata itu pasien diabetes yang seperti apa dok? Dan untuk misalnya nih 2 tahun sekali kah, 3 sekali kah begitu dok untuk pemeriksaan mata? Ya, jadi untuk bapak atau ibu yang punya penyakit kencing manis ya, atau diabetes mellitus, atau mungkin ada keturunan ya, jadi entah itu ibu, ayah, nenek, kakek, pokoknya yang sedarah. Nah itu sebenarnya rekomendasinya adalah kalau memang dia diabetes mellitus yang tipe 2 ya, yang biasanya memang
munculnya baru disadari saat sudah usia tua atau usia 45 tahun ke atas. Nah itu begitu tahu nih kalau ada kencing manis itu harus segera periksa ke dokter spesialis mata meskipun tidak ada keluhan. Jadi ketika awal terdiagnosis diabetes mellitus ya tipe 2 terutama, langsung periksa ke dokter spesialis mata untuk screening awal apakah sudah ada kerusakan atau tidak pada retinanya. Beda lagi kalau misalnya dia diabetes mellitus yang tipe 1 ya, tipe 1 tuh yang mungkin seringnya kita menyebutnya mulai ada keluhan itu saat usia muda, baik itu pada anak-anak, remaja atau dewasa muda. Nah, itu mungkin masih bisa ya sekitar 3-5 tahun setelah terdiagnosis boleh periksa. Tapi amannya kalau sudah mengetahui kita ini adalah misalnya menderita diabetes mellitus, baiknya segera langsung screening saja setidaknya sekali. Nanti kalau memang normal, biasanya ya rutin tiap tahun untuk mengevaluasi apakah ada perubahan. Kecuali kalau memang ditemukan, oh ini ada penyakit gitu ya pada retinopati diabetik, entah itu fase awal atau yang sudah berat, maka itu disesuaikan dengan rekomendasi dari dokter spesialis matanya, kontrolnya seperti itu. Baik, berarti kalau misalnya udah ketahuan ada penyakit diabetes nih ya dok, entah riwayat atau baru ketahuan, baiknya diperiksakan minimal sekali begitu nih dok, untuk tahu. Betul ya. Ini ada sih, saya ada tabelnya. Ya intinya sama ya seperti saya jelaskan tadi. Terus juga jangan salah kalau misalnya punya kencing manis saat kehamilan itu juga harus lebih waspada untuk kontrol ke dokter spesialis mata. Kalau rekomendasinya sih ya trimester ya untuk diperiksakan apakah ada kerusakan ataupun ada progresivitas penyakitnya seperti itu. Baik. Kalau misalnya kita sudah terkena retinopati diabetik, apakah bisa disembuhkan total gitu? Ya, jadi memang penyakit diabetik retinopati ini adalah suatu penyakit yang spektrumnya sangat luas ya. Artinya ada stadium yang ringan, sedang ataupun berat seperti itu. Nah, tergantung dia ada di kondisi yang mana seperti itu. Kalau misalnya kondisinya mungkin masih awal, itu biasanya dokter spesialisnya akan observasi saja seperti itu. Nah, itu biasanya tidak ada keluhan mata kadang-kadang ya. Tapi kalau misalnya sudah sedang dan berat, maka dokternya biasanya akan mengevaluasi ini stadium yang seperti apa, perlu treatment apa. Ada treatment tuh macam-macam ya. Jadi ini intinya yang paling penting kan untuk mengkontrol kadar gula darahnya harus bagus, tidak boleh tinggi karena itu faktor yang sangat penting untuk menjaga supaya tidak makin parah kondisi diabetik retinopatinya. Nah misalnya terus ada injeksi obat ya di dalam bola matanya, terus ada di laser dan ada di vitrektomi atau operasi pengambilan vitreusnya. Nah apakah bisa sembuh? Pada prinsipnya terapi pada diabetik retinopati itu adalah usaha untuk mencegah supaya tidak mengalami perburukan dari penyakit diabetik retinopatinya. Kalau misalnya datang sudah kondisi yang jelek, misalnya retinanya sudah mengalami kerusakan, terbentuk jaringan parut atau sudah terlepas ya dengan tajam penglihatan yang sudah mungkin hampir buta ya, itu meskipun dilakukan operasi memang kita tidak bisa menjanjikan ya apakah bisa lebih baik ya. Jadi prinsipnya adalah mencegah supaya tidak makin buruk. Karena kalau dibiarkan, yaitu dia bisa jatuh pada kebutaan. Baik, berarti untuk pemeriksaannya seperti yang dijelaskan oleh dokter sebelumnya gitu. Kalau seberapa berbahaya sih dok diabetik retinopati ini? Iya, kalau seberapa bahayanya sebenarnya bahaya ya. Jadi ini salah satu penjelasan mengenai stadium dari penyakit diabetik retinopati ini. Bahayanya adalah kalau sudah mulai merusak saraf mata ya, misalnya ini terbentuk pembengkakan ya pada makula,
Kemudian ini yang severe ya, mungkin kurang terlihat, tapi ini sudah mulai ada kebocoran pembuluh darah ya di semua bagian pada retina, kan retina itu luas seperti itu. Kemudian ada yang pada akhirnya membentuk pembuluh darah baru yang dia makin lama akan merusak dan menarik retinanya sehingga lepas. Nah, kalau sudah yang stase atau stadium yang akhir ini sangat bahaya karena dia bisa menyebabkan kebutaan atau gangguan penglihatan yang permanen. Meskipun kita sudah berusaha melakukan terapi, tetap terapi itu dilakukan supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih lanjut seperti itu. Baik, jadi bisa sampai menyebabkan kebutaan dan bersifatnya permanen ya dok. Untuk itu komplikasi dari retinopati diabetik dok seperti apa saja dokter? Ya, jadi komplikasinya tadi sedikit sudah saya jelaskan ya betapa bahayanya itu. Jadi komplikasi yang bisa terjadi misalnya perdarahan pada gel bola mata. Jadi bola mata itu kan seperti lingkaran seperti ini ya. Nah, ini kalau pada penyakit diabetik retinopati pada awalnya itu kan pembuluh darahnya mulai ada kerusakan ya, akhirnya ada kebocoran darah sedikit demi sedikit yang lama-lama bisa mengalami perdarahan yang lebih besar. Nah, kebocoran yang lebih parah lagi itu bisa menyebabkan seluruh gel bola mata ini diisi dengan darah atau kita sebutnya vitreous hemorrhage. Bisa juga karena ini ada pembuluh darah, ada kebocoran darah, ini penyembuhannya menyebabkan penarikan pada retina yang harusnya dia menempel, tapi karena ada tarikan akhirnya dia lepas. Nah, atau disebut dengan tractional retinal detachment. Itu juga kondisi yang cukup parah ya, yang bisa terjadi pada retinopati diabetik. Kemudian juga terkadang pembuluh baru yang dia tumbuh ya, yang harusnya tidak tumbuh, itu bisa menyebabkan glaukoma neovaskular sehingga tekanan bola matanya tinggi di mana sulit dikontrol. Itu menyebabkan kerusakan juga pada saraf mata dan nyeri yang cukup hebat juga seperti itu. Kalau yang terakhir nih dok, gimana caranya misalnya pasien atau penderita kencing manis itu tidak terkena retinopati diabetik? Cara pencegahannya bagaimana dok? Ya, jadi kalau berbicara tentang pencegahan, memang paling utama atau paling penting itu adalah screening seperti itu. Sebenarnya screening itu bukan terus menyebabkan penyakitnya tidak ada, tapi setidaknya saat kita screening, ya entah itu screening gula darah ya, yang pertama harus dipastikan apakah punya kencing manis atau tidak. Yang kedua, ketika sudah mengetahui punya kencing manis, screening retina atau pemeriksaan mata, apakah mulai ada kerusakan atau tidak. Nah, biasanya kalau sudah di screening, dokter itu atau dokter spesialis mata, khususnya subspesialis retina, akan mengevaluasi apakah pasien ini perlu terapi awal, misalnya perlu di laser atau perlu disuntik, supaya apa? Supaya tidak ada kerusakan yang lebih lanjut seperti itu. Banyak juga kok pasien yang datang stadium awal itu dilakukan terapi sehingga tidak terjadi progresivitas ya, walaupun tetap ada risiko ya, karena gula darah itu kan sangat dinamis ya. Kalau misalnya kita sebagai dokter spesialis mata sudah berusaha atau pasien sudah berusaha berobat mata tapi gulanya juga tinggi, itu kadang juga bisa menyebabkan penyakitnya itu semakin parah. Terus yang kedua, mungkin ya bagaimana pasien ini bisa mengkontrol gula darahnya dengan cara menjaga makanannya, kemudian berolahraga, menghindari obesitas, merokok, itu juga menjadi faktor risiko untuk memperparah kondisi diabetik retinopatinya seperti itu. Kalau misalnya ada hipertensi juga, jadi penyakit-penyakit lainnya juga dikontrol. Jadi kayak misalnya nih, saya sering buang air, salah satu tanda gejalanya yang paling umum mungkin saya sering buang air kecil ya dok.
Misalnya nih, saya sering buang air kecil tapi takut periksa, malah seperti itu tidak dibenarkan gitu. Ya, ya tidak dibenarkan sih karena memang paling penting itu adalah kita harus mengetahui dulu kita ini ada kencing manis atau tidak. Apalagi kalau sudah ada keluhan ya, maksudnya keluhan-keluhan yang ke arah kencing manis, misalnya sering buang air kecil yang tidak sewajarnya, kemudian mungkin berat badannya turun drastis, sering haus, sering lapar, yang tidak biasa nih kayaknya. Jadi keluhan-keluhan yang tidak biasa itu memang tidak boleh dibiarkan ya, karena sering juga pasien itu tidak mengetahui bahwa dia itu menderita diabetes mellitus tipe 2. Yang bahaya itu DM tipe 2 ya, karena pada awalnya itu tidak ada keluhan tapi sebenarnya gulanya tinggi seperti itu. Nah, kadang-kadang pasien datang ke kami, ke Poliretina pun juga keluhannya hanya kabur gitu. Jadi nggak tahu kalau pasiennya itu punya kencing manis gitu. Ternyata gulanya tinggi sekali. Mungkin bisa saja dia sebenarnya tingginya sudah beberapa tahun gitu. Mungkin ada yang menganggap biasa, ada juga yang menganggap takut nanti kalau misalnya udah tahu kena gitu. Terus bagaimana? Seperti itu gitu. Iya, memang penyakit yang seperti ini agak menakutkan ya bagi pasien ya, bagi kita sebagai manusia, karena memang efeknya yaitu ya gangguan penglihatan yang permanen gitu. Tapi ya lebih baik kita tahu sejak dini supaya bisa dilakukan intervensi untuk pencegahan dari perburukan penyakitnya seperti itu. Baik Dokter Farah Aziza, terima kasih atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin dibagikan atau di-sharingkan, atau mungkin ada pertanyaan terkait dengan retinopati diabetik? Sepertinya sudah cukup jelas Dokter Farah. Terima kasih Gedol sudah berkenan untuk melakukan bincang sehat pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk hadir dan mendengarkan. Mungkin bincang sehat pada kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Apabila tadi ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.